Selamat datang di channel Hani Bajar. Kita lanjutkan pembacaan buku kita Yerusalem bab 1 bagian yang kelima, pelacur Babylon. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk membeli buku Yerusalem di Gramedia atau di toko buku terdekat. Bapak Ibu juga bisa membaca buku ini di perpustakaan terdekat. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu, ini bukanlah audiobook, tetapi ini adalah kita membaca bersama-sama, memahami buku ini bersama-sama, dan kita belajar bersama-sama. Kemudian kami juga memberitahukan kepada Bapak Ibu untuk bisa membaca minimal 5 menit setiap harinya. Bacalah minimal 5 menit setiap harinya. Dan ini adalah program membaca minimal 5 menit. Baiklah, kita akan lanjutkan pembacaan buku kita di bab 1 bagian 5 Yerusalem. 5 pelacur Babylon 586 sampai dengan 539 sebelum Masehi. Oke. Bab 1 bagian 5 pelacur Babylon 586 sampai dengan 539 sebelum Masehi. Yosia sang penyelamat revolusioner. Sebuah keajaiban. Imperium jahat Assyria runtuh berkeping-keping dan kerajaan Yehuda bebas. Raja Yosia mungkin telah meluaskan kerajaannya ke daerah utara. Raja Yosia mungkin telah meluaskan kerajaannya ke arah utara menuju bekas tanah-tanah Israel, ke selatan menuju Laut Merah dan ke timur menuju Mediterania. Dan kemudian pada tahun ke-18 masa kekuasaannya, Hilkiah sang kepala pendeta menemukan sebuah gulungan yang terlupakan yang tersimpan di dalam kamar-kamar kuil. Yosia mengenali kekuatan dokumen ini, sebuah versi awal kitab Ulangan Hukum Kedua di dalam bahasa Yunani. Mungkin salah satu dari gulungan-gulungan yang dibawa ke selatan dari Israel setelah kejatuhannya dan disembunyikan di kuil saat pemburuan Manasye. Setelah mengumpulkan orang-orang Yudea di kuil, Yosia berdiri di samping lambang suku, pilar kerajaan, dan mengumumkan perjanjiannya dengan satu Tuhan untuk mematuhi hukum. Raja memerintahkan para ahli menceritakan kembali sejarah kuno Yudea, mengaitkan para pendeta mitos Raja Suci Daud dan Sulaiman, dan kisah Yerusalem menjadi satu masa lalu tunggal untuk menyinari masa kini. Ini adalah langkah lain menuju penciptaan Bible. Sesungguhnya hukum-hukum ini bersumber dari dan merujuk ke Musa. Tetapi potret biblikal kuil Sulaiman benar-benar mencerminkan Yerusalem yang sejati di bawah Yosia, sang Daud baru. Karena itu, Bukit Suci telah benar-benar menjadi Hamakom,
dan dalam bahasa Ibrani berarti tempatnya. Raja memerintahkan pembakaran berhala-berhala di lembah Kidron dan pengusiran para pelacur laki-laki dari kuil. Dia mencapakkan pemanggang anak di lembah neraka dan membunuh pendeta-pendeta pencipta berhala, menggiling tulang belulang mereka di altar. Revolusi Yosia kedengarannya kasar, rusuh dan sangat fanatik. Dia lantas mengadakan perayaan Paskah. Dan tak ada sebelum dia yang seperti dia. Dan tak ada sebelum dia dan yang seperti dia. Oke, kita gelapkan dikit, ini terlalu terang. Oke. Dia lantas mengadakan perayaan Paskah dan tidak ada sebelum dia dan yang seperti dia. Namun dia sedang memainkan sebuah permainan berbahaya. Ketika Neko, sang Firaun Mesir, bergerak ke pesisir, Yosia yang takut Neko akan menukar Asiria untuk dominion Mesir, bergegas menghentikannya. Pada 609 sebelum Masehi, Firaun menumpas orang-orang Yudea dan membunuh Yosia di Megido. Yosia telah gagal, tapi kekuasaannya yang optimistis dan bertumpu pada wahyu lebih berpengaruh ketimbang Daud atau Yesus. Namun impian akan kemerdekaan pupus di Megido yang menjadi pas dengan definisi bencana Armageddon atau perang besar. Oke, kita baca catatan kaki terlebih dahulu. Reformasi Yosia adalah langkah vital di dalam perkembangan Yudaisme. Dia dua gulungan perak mungil ditemukan di sebuah makam dari periode ini dari lembah Hinnom. Di dalamnya terkatup doa kependetaan nomor 606.24/6 yang telah menjadi bagian dari ibadah Yahudi hingga kini. Karena YHWH atau Yahweh adalah pemulih dan batu kami. Semoga YHWH atau Yahweh memberkatimu dan menjagamu dan membuat wajahnya bersinar. Para kerabat istana hidup dan bekerja di atap kota Daud, sebuah arsip 45 bul stempel saat tanah liat yang mengeras oleh pembakaran dalam penghancuran kota ditemukan di sebuah rumah di sana dan oleh para arkeolog disebut rumah Bulai. Ini dulu adalah sekretariat raja. Satu bulai mengandung prasasti. Gemarayah putra Sapan, nama ahli Taurat kerajaan Raja Yoyakim pada masa kitab Yeremia, Book of Jeremiah. Suatu hari di masa krisis itu, raja meninggal dunia digantikan putranya Yoyakim. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita. Firaun maju ke Yerusalem dan menempatkan saudara Yoyakim di atas tahta Yehuda. Tapi Mesir gagal menghentikan bangkitnya sebuah imperium baru di timur dekat.
Pada 605 sebelum Masehi, putra Raja Babilonia Nebukadnezar menundukkan Mesir di Karhenis. Assyria lenyap, Babylon mewarisi Yehuda. Tapi pada 597 sebelum Masehi, Raja Yoyakim melihat peluangnya di tengah instabilitas ini untuk membebaskan Yehuda dan menyerukan kepada bangsanya untuk bergegas mendapatkan perlindungan Tuhan. Penasihat dan nabinya Yeremia memperingatkan dalam keluh kesah pertama bahwa Tuhan akan menghancurkan Yerusalem. Raja Yoyakim secara terbuka membakar tulisan-tulisan Yeremia. Dia mempersekutukan Yehuda dengan Mesir, tapi tidak ada orang Mesir yang mau membantu ketika satu penakluk baru mengintai Yerusalem. Nebukadnezar. Dalam bulan ke-7 Kislev, demikian bunyi kronika Nebukadnezar yang tersimpan dalam sebuah prasasti tanah liat. Raja Babilonia bergerak menuju tanah Hatti, Syria, mengepung kota Yehuda Yerusalem, dan pada hari yang kedua bulan Adar, yaitu 16 Maret 697 sebelum Masehi, merebut kota itu dan menangkap raja. Nebukadnezar menjarah kuil dan mendeportasi raja beserta 10.000 bangsawan, pengrajin dan para pemuda ke Babylon. Di sana Yoyakim bergabung di dalam istana Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah putra seorang pencaplok wilayah tepi. Dia seorang pembangun imperium yang dinamis, yang memandang diri sebagai wakil dewa patron Bel-Marduk untuk bumi Babylon. Mewarisi kerajaan Assyria dengan gaya persepsinya yang ganas, dia membanggakan diri pada kesalehan dan kebajikan. Di rumah yang kuat biasa menjarah yang lemah, tapi Nebukadnezar tidak beristirahat di dalam Di rumah yang kuat biasa menjarah yang lemah, tapi Nebukadnezar tidak beristirahat malam maupun siang, kecuali dengan nasihat dan pertimbangan di dalam berjuang membawa keadilan. Para korbannya, orang Yudea, mungkin tidak pernah mengenali sang raja keadilan ini. Di rumah yang kuat biasa menjarah yang lemah, tapi Nebukadnezar tidak beristirahat malam maupun siang, kecuali dengan nasihat dan pertimbangan dalam berjuang membawa keadilan. Para korbannya orang Yudea mungkin tidak pernah mengenali sang raja keadilan ini. Orang-orang buangan dari Yehuda terdampar di sebuah kota yang membuat Zion tampak seperti hanya sebuah desa. Sementara beberapa ribu orang tinggal di Yerusalem, Babylon menampung 1/4 juta orang di metropolis yang begitu megah dan hedonistik, sehingga Dewi Cinta dan Perang Ishtar konon berjinjit melewati jalan-jalan, mencium orang-orang yang dicintainya di penginapan dan di lorong-lorong. Tembok-tembok
Babylon dan kedelapan gerbangnya mencangkup luas 3 mil persegi, dibatasi tiang-tiang penyangga. Keempat menara gerbang Ishtar. Keempat menara gerbang Ishtar berhadapan dengan Keempat menara gerbang Ishtar berhadapan dengan bata-bata berlajur biru, bergambar kerbau dan naga di dalam warna kuning dan orsi, menuju bulepar kota nan megah jalan prosesi. Nebukadnezar mencap Babylon dengan bakat estetikanya. Nebukadnezar mencap Babylon dengan bakat estetikanya sendiri. Kebesaran dan kemegahan yang diwarnai dengan warna favoritnya, biru langit, yang dipantulkan di kanal-kanal sungai Eufrat yang megah. Istananya, dalam kata-katanya sendiri, adalah sebuah bangunan untuk dikagumi, sebuah perlindungan yang gemerlap, tempat tinggal kerajaanku, dihiasi dengan singa-singa yang menjulang. Kebun-kebun gantungnya menghiasi istana musim panasnya untuk menghormati dewa patron Babilonia, Marduk. Nebukadnezar membangun menara kuil zigurat, tingginya 7 lantai dengan puncak datar. Platform pondasi surga dan bumi adalah menara Babel yang sesungguhnya. Banyaknya bahasa yang digunakan mencerminkan besarnya ibu kota kosmopolitan itu di seantero timur dekat. Di Yerusalem, Nebukadnezar menempatkan paman sang raja buangan Zedekiah di istana tahta. Pada 594 sebelum Masehi, Zedekiah mengunjungi Babylon untuk memberikan penghormatan kepada Nebukadnezar. Sementara secara diam-diam saat pulang dia melancarkan pemberontakan, tapi istananya dan jalan-jalan Yerusalem dihantui Nabi Yeremia yang telah memperingatkan bahwa orang-orang Babilonia akan menghancurkan kota itu. Nebukadnezar bergerak ke selatan. Zedekiah memohon bantuan kepada orang-orang Mesir yang lalu mengirim segelintir pasukan dengan cepat bisa dikalahkan. Zedekiah memohon bantuan kepada orang-orang Mesir yang lalu mengirim segelintir pasukan dan dengan cepat bisa dikalahkan. Di dalam Yerusalem, Yeremia mengamati kepanikan dan paranoia, berusaha lolos tapi ditangkap di gerbang raja, yang ragu antara meminta nasihatnya atau mengeksekusinya karena pengkhianatan memenjarakan dia di dalam sel bawah tanah di bawah istana kerajaan. Selama 18 bulan Nebukadnezar meluluh lantakan Yehuda hingga tersisa Yerusalem. Pada 587 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengepung Yerusalem dengan sebelum kita melanjutkan pembacaan, kita melihat catatan kaki terlebih dahulu. Pecahan-pecahan tembikar bertulisan dikenal sebagai oktraca telah ditemukan oleh para arkeolog terkubur di dalam tumpukan abu di gerbang benteng kota Zaklis. Benda-benda itu memberikan gambaran sekilas tentang seruan Babilonia yang tidak bisa dihentikan. Lachish dan satu benteng lain, Azekah, kedua merupakan yang terpanjang saling berhubungan dengan Yerusalem menurut
tanda-tanda bekas api di Lachish. Kemudian Yehuda yang terkepung Yaus menerima laporan-laporan dari pos penjaga luar. Saat mereka pelan-pelan menghancurkan benteng-benteng itu, Opsir Yaus Hotzayahu mengemukakan bahwa tanda-tanda bekas api tidak lagi berasal dari Azekah. Kemudian Lachish juga hancur di dalam pertempuran hebat. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada tahun 587 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengepung Yerusalem dengan benteng-benteng di tembok pengepungan. Bencana kelaparan, tulis Yeremia, menjadi penderitaan dalam kota. Anak-anak kecil pingsan karena kelaparan di semua jalan, dan ada tanda-tanda kanibalisme. Putri rakyatku menjadi kejam. Tangan-tangan kaum perempuan yang penuh kasih sayang telah merebus anak-anak mereka sendiri. Tangan-tangan kaum perempuan yang penuh kasih sayang telah merebus anak-anaknya sendiri. Mereka dikenyangkan oleh dagingnya dalam penghancuran. Bahkan orang-orang yang kaya segera berputus asa, tulis pengarang Lamentation. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi terbaring di timbunan sampah, mengais makanan. Orang-orang berkeliaran di jalan-jalan, kebingungan seperti orang buta. Para arkeolog telah menemukan sebuah pipa got yang berasal dari masa pengepungan itu. Orang-orang Yehuda biasanya hidup dengan tanaman kacang-kacangan, gandum, dan jewarut. Tapi isi pipa saluran itu menunjukkan bahwa orang-orang hidup dengan tanaman dan rempah-rempah, berpenyakit cacing cambuk dan cacing pita. Pada tanggal 9 bulan Yahudi, Agustus 586 sebelum Masehi, setelah 18 bulan Nebukadnezar memasuki kota yang telah terbakar, mungkin dengan api yang disulut dan panah-panah api. Beberapa ujung panah ditemukan di perkampungan Yahudi saat ini dalam satu tumpukan jelaga, abu dan kayu yang hangus. Namun api yang melahap rumah-rumah juga memanggang bulai. Tanah liat, stempel birokrasi begitu keras sehingga bisa masih utuh hingga hari ini di antara rumah-rumah yang terbakar. Yerusalem mengalami pembinasaan neraka kota-kota yang jatuh, meski yang terbunuh lebih beruntung dari yang kelaparan. Kulit kami hitam seperti tungku karena kelaparan. Mereka memperkosa perempuan di Zion. Para pangeran digantung dengan tangannya. Orang-orang Edomites dari selatan menyerbu kota untuk menjarah, berpesta dan bersenang-senang di reruntuhan. Bergembira dan bersukacitalah, hai putri Edom. Bergembira dan bersukacitalah, hai putri Edom. Engkau akan jadi mabuk lalu menelanjangi dirimu. Orang-orang Edomites menurut Mazmur 137 mendorong orang-orang Babilonia untuk musnahkan bahkan sampai ke pondasinya. Berbahagialah kiranya orang yang akan menghadap anak-anakmu serta menghancurkan dia pada batu gunung adanya. Orang-orang Babilonia menghancurkan Yerusalem sementara di bawah istana kerajaan. Kita ulangi.
Orang-orang Babilonia menghancurkan Yerusalem, sementara di bawah istana kerajaan, Yeremia selamat dalam sel bawah tanah. Kita lanjutkan lagi. Nebukadnezar, kebencian dari kehancuran. Raja Zedekiah keluar melalui gerbang yang dekat dengan kolam Siloam menuju Jericho. Tetapi orang-orang Babilonia menangkap raja dan membawanya ke hadapan Nebukadnezar. Di sana, di mana hukuman dinyatakan kepadanya. Mereka membunuh anak-anak Nebukadnezar di depan matanya. Kemudian mereka mencungkil kedua matanya, mengikatnya dengan belenggu perunggu dan membawanya ke Babylon. Orang-orang Babilonia pasti telah menemukan Yeremia dalam penjara raja mereka. Orang-orang Babilonia pasti telah menemukan Yeremia dalam penjara raja, karena mereka membawanya ke Nebukadnezar yang sempat menanyainya dan menyerahkannya kepada komandan pengawal kerajaan. Nebuzaradan yang bertanggung jawab atas Yerusalem, Nebukadnezar mendeportasi 20.000 orang Yudea ke Babylon. Meskipun Yeremia mengatakan dia meninggalkan banyak orang miskin di Yerusalem. Nebukadnezar mendeportasi. Ngapa? Nebukadnezar mendeportasi 20.000 orang Yudea ke Babylon. Meskipun Yeremia mengatakan dia meninggalkan banyak orang miskin di Yerusalem. Sebulan kemudian Nebukadnezar memerintahkan jenderalnya untuk melumatkan kota itu. Nebuzaradan membakar rumah Tuhan, istana raja dan semua rumah Yerusalem, dan meruntuhkan tembok-tembok. Kuil dihancurkan, lemari-lemari emas dan peraknya dijarah, dan tabut perjanjian lenyap untuk selamanya. Kuil dihancurkan, lemari-lemari emas dan perak dijarah, dan tabut perjanjian lenyap untuk selamanya. Mereka telah melempari tempat kesucianmu dengan api. Tertulis dalam Mazmur 74. Para pendeta dibunuh di hadapan Nebukadnezar. Sebagaimana Titus pada tahun 70 Masehi, kuil dan istana pasti telah dijungkir balikan hingga rata dengan tanah. Ah, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pokok. Batu-batu suci itu terbuang di pojok setiap jalan. Jalan-jalan langgeng. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Jalan-jalan lengang. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Yang dahulu makmur menjadi terpuruk. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan. Serigala-serigala berlarian di bukit Zion yang gundul. Ratapan orang-orang Yudea meratapi darah mereka Yerusalem. Menjadi perempuan menstruasi. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Kehancuran kuil pasti tampak sebagai kematian, bukan hanya sebuah kota, tapi seluruh negeri. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita. Mereka menjunjung pengunjung perayaan. Jalan-jalan ke kota Zion, jalan-jalan ke Zion diliputi duka cita. Karena pengunjung-pengunjung, saya ulangi,
jalan-jalan ke Zion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Suci lenyaplah, sunyi lenyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Ini tampak seperti akhir dunia, atau seperti dijelaskan di dalam kitab Daniel. Kebencian yang membinasakan. Orang-orang Yudea tentu akan musnah seperti orang-orang lain yang mengabaikan masa. Orang-orang Yudea tentu akan musnah seperti orang-orang lain yang diabaikan para dewanya. Tapi orang-orang Yahudi mentransformasi malapetaka ini menjadi pengalaman formatif yang melipat gandakan kesucian Yerusalem dan menciptakan sebuah prototip hari pembebasan. Bagi ketiga agama, neraka ini menjadikan Yerusalem tempat hari-hari terakhir dan datangnya kerajaan Tuhan. Ini adalah apokalips berdasarkan kata Yunani untuk wahyu, bahwa Yesus akan menunjukkan. Bagi orang Kristen, ini menjadi sebuah harapan perennial yang menentukan. Sementara Muhammad akan melihat penghancuran oleh Nebukadnezar sebagai penarikan dukungan Tuhan dari orang-orang Yahudi, sehingga membuka jalan bagi wahyu Islamnya. Dalam pengasingan di Babylon, sebagian orang Yudea memelihara komitmen mereka pada Tuhan di Sion. Pada saat yang sama, ketika kursi-kursi Homer menjadi epik nasional orang Yunani. Pada saat yang sama, ketika puisi-puisi Homer menjadi epik nasional orang Yunani, orang-orang Yudea mulai mendefinisikan diri mereka dengan sejarah mereka dan kota mereka yang jauh. Di tepi sungai-sungai Babylon, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Meski demikian, menurut Mazmur 137, orang-orang Babilonia sekalipun menyukai lagu-lagu Yudea. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita mendengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita, menyanyikan bagi kami nyanyian dari Zion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Oke, kita ulangi lagi. Meski demikian, menurut Mazmur 137, orang-orang Babilonia sekalipun menyukai lagu-lagu Yudea. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Zion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Oke, kita lanjutkan. Namun di sanalah Bible mulai menemukan bentuknya. Ketika orang-orang muda Yerusalem seperti Daniel dididik di rumah tangga kerajaan, dan orang-orang buangan yang lebih mendunia menjadi orang Babilonia, orang-orang Yudea mengembangkan hukum baru untuk menekankan bahwa mereka masih berada dan istimewa. Mereka menghormati Sabat, mengkitan anak-anak mereka,
mematuhi hukum makanan, memakai nama-nama Yahudi. Karena jatuhnya Yerusalem telah menunjukkan apa yang terjadi bila mereka tidak menghormati hukum-hukum Tuhan. Jauh dari Yerusalem, jauh dari Yehuda, orang-orang Yudea menjadi Yahudi. Kita ulangi lagi. Namun di sanalah Bible mulai menemukan bentuknya. Ketika orang-orang muda Yerusalem seperti Daniel dididik di rumah tangga kerajaan dan orang-orang buangan yang lebih mendunia menjadi orang Babilonia, orang-orang Yudea mengembangkan hukum baru untuk menekankan bahwa mereka masih berbeda dan istimewa. Mereka menghormati Sabat, mengkitat anak-anak mereka, mematuhi hukum makanan, memakai nama-nama Yahudi. Karena jatuhnya Yerusalem telah menunjukkan apa yang terjadi bila mereka tidak menghormati hukum-hukum Tuhan. Jauh dari Yehuda, orang-orang Yudea menjadi Yahudi. Jauh dari Yehuda, orang-orang Yudea menjadi Yahudi. Kita lanjutkan. Orang-orang buangan mengabadikan Babylon sebagai induk pelacuran dan kebencian bumi. Namun imperium itu tetap makmur dan kaya raya. Raja mereka Nebukadnezar berkuasa selama lebih dari 40 tahun. Namun Daniel mengklaim raja menjadi gila. Dia dibawa menjauh dari rakyat dan makan rumput seperti ternak. Kuku-kukunya tumbuh seperti cakar burung. Namun Daniel mengklaim raja menjadi gila. Dia dibawa menjauh dari rakyat dan makan rumput seperti ternak. Kuku-kukunya tumbuh seperti cakar burung. Hukuman yang pantas untuk kejahatan-kejahatannya dan inspirasi yang luar biasa bagi lukisan-lukisan William Blake. Jika pembalasan belum cukup, orang-orang buangan sekurang-kurangnya pasti bertanya-tanya tentang ironi kehidupan di Babylon. Putra Nebukadnezar Amel-Marduk begitu mengecewakan sehingga dia sendiri yang menjebloskannya ke dalam penjara. Di sana di mana putra penakluk itu berkenalan dengan Yoyakim Raja Yehuda. Jika pembalasan belum cukup, orang-orang buangan sekurang-kurangnya pasti bertanya-tanya tentang ironi kehidupan di Babylon. Putra Nebukadnezar Amel-Marduk begitu mengecewakan sehingga dia sendiri yang menjebloskannya ke dalam penjara, di mana putra penakluk itu berkenalan dengan Yoyakim Raja Yehuda. Oke, kita baca dulu catatan kakinya. Antara 586 sebelum Masehi dan 400 sebelum Masehi, para penulis misterius Bible, para ahli Taurat dan pendeta-pendeta yang hidup di Babylon memperbaiki dan menyatukan 5 kitab Musa yang dikenal sebagai Taurat di dalam bahasa Ibrani, menggabungkan tradisi-tradisi Tuhan yang berbeda, Yahweh dan El. Orang-orang yang disebut ahli Deuteronomi
menceritakan kembali sejarah menceritakan kembali sejarah dan menyusun kembali hukum untuk menunjukkan ketidakberdayaan raja-raja dan supremasi Tuhan, dan mereka memasukkan kisah-kisah yang diilhami oleh Babylon seperti banjir yang begitu mirip dengan epik Gilgamesh, wilayah asal Ibrahim di Ur, dan tentu saja menara Bible. Kitab Daniel ditulis di dalam periode yang lama. Beberapa bagiannya benar-benar ditulis pada awal pengasingan. Bagian-bagian lainnya ditulis belakangan. Kita tidak tahu apakah ada seseorang yang bernama Daniel atau apakah dia seorang yang berpengarang atau apakah dia seorang pengarang. Tapi kitab itu juga penuh dengan data-data sejarah yang membingungkan yang telah dijernihkan oleh para arkeolog dengan bantuan bukti yang ditemukan di Babylon dalam eskalasi abad ke-19 penggalian ya maksudnya. Putra Balzazar, eskalasi penggalian benda-benda purbakala. Pesta Belzazar. Ketika Amel Marduk menjadi raja Babilonia, dia membebaskan sahabatnya Raja Yudea dari penjara. Tetapi pada tahun 556 sebelum Masehi, dinasti itu digulingkan. Raja baru Nabonidus menolak Bel Marduk, dewa Babylon, memilih Sin, sang dewa bulan, dan secara eksentrik meninggalkan kota untuk hidup di Teima dan jauh di gurun Arabia. Nabonidus terserang penyakit misterius. Dialah sesungguhnya bukan Nebukadnezar sebagaimana klaim Daniel. Nabonidus terserang penyakit misterius. Dialah sesungguhnya yang menjadi gila dan makan rumput seperti hewan ternak. Dari mana dia tahu? Dengan tiadanya raja, sang wali raja putranya Belzazar, menurut Bible, kita ulangi lagi ya. Pesta Belzazar. Ketika Amel Marduk menjadi raja Babilonia, dia membebaskan sahabatnya Raja Yudea dari penjara. Tetapi pada tahun 556 sebelum Masehi, dinasti ini digulingkan. Raja baru Nabonidus menolak Bel Marduk, dewa Babylon, memilih Sin, sang dewa bulan, dan secara eksentrik meninggalkan kota untuk hidup di Teima, nun jauh di gurun Arabia. Nabonidus terserang penyakit misterius. Dialah sesungguhnya bukan Nebukadnezar sebagaimana klaim Daniel, yang menjadi gila dan makan rumput seperti hewan ternak. Dengan tiadanya raja, sang wali raja putranya Belzazar, menurut Bible, mengadakan pesta bejat dengan menggunakan pundi-pundi emas dan perak yang dibawa Nebukadnezar dari kuil di Yerusalem, dan tiba-tiba melihat di dinding kata-kata Tuhan, Mene Mene Tekel Urparsin. Setelah disingkap maknanya, ini adalah peringatan bahwa imperium tinggal menunggu hari. Belzazar gemetaran. Bagi pelacur Babylon, tulisan itu ada di tembok.
Pada 539 sebelum Masehi, orang-orang Persia menggempur Babylon. Sejarah Yahudi penuh dengan kejadian-kejadian ajaib. Ini adalah salah satu yang paling dramatis. Setelah 47 tahun di tepi sungai Babylon, keputusan seorang manusia dan cara yang sepesat Daud memulihkan Zion. Setelah 47 tahun di tepi sungai Babylon, keputusan seorang manusia dengan cara yang sepesat Daud memulihkan Zion. Baiklah Bapak Ibu, kita cukup sampai di sini. Kita memasuki buku Yerusalem bagian bab 1 bagian yang ke-6. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut membaca dan menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.